Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 13, teksnya ayat 1 sampai 12. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Jemaat Antioquia mengutus Barnabas dan Saulus untuk memberitakan Injil sesuai dengan perintah Roh Kudus. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 12. Barnabas dan Saulus memberitakan kepada Sergius Paulus, gubernur Pulau Siprus. Kesimpulan hari ini, dari pasal 13 Kisah Para Rasul, fokusnya pindah kepada Jemaat Antioquia. Jemaat Antioquia mematuhi karena hatinya tergerak melalui Roh Kudus, dan mereka mendoakan dulu mengutus Barnabas dan Saulus. Inilah permulaan perjalanan Paulus memberitakan Injil. Mereka tiba di Pulau Siprus dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka memberitakan Injil kasih karunia Allah di berbagai rumah ibadat. Lalu mereka ke Papos dan bertemu dengan gubernur pulaunya bernama Sergius Paulus. Menurut Alkitab, ia sebagai orang cerdas karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi di sebelah orang itu ada Bar Yesus yang merupakan tukang sihir dan nabi palsu. Ia menghalang-halangi Saulus dan kawan-kawannya sehingga Saulus menegur dia dan membuat dia tidak dapat melihat, dan gubernur takjub oleh ajaran Tuhan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Roh Kudus berkata akan khususkan Barnabas dan Saulus baginya untuk tugas yang telah ia tentukan bagi mereka. Kemudian Roh Kudus menyuruh mereka untuk memberitakan Injil. Ajaran tentang manusianya. Pertama, di Jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menehan yang diasyur bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus juga. Kedua, Barnabas dan Saulus dikhususkan dan disuruh ke Siprus untuk memberitakan Injil, dan mereka memberitakan Injil kepada Sergius Paulus, gubernur Pulau Siprus, dan membuat buta seorang tukang sihir bernama Elimas Bayesnya, sebab dia menghalang-halangi mereka dan berusaha memblokkan gubernur itu dari imannya. Aplikasi hari ini. Pertama, tetap mendengar perkataan Allah dan mengikuti perintahnya. Orang-orang Antioquianya, jemaat-jemaat Antioquia tetap demikian itu. Kedua, kerjasama dengan variasi orang untuk melayani jemaat. Di Antioquia juga ada banyak nabi, ada juga banyak pengajar. Mereka kerjasama memvariasi orangnya. Ketiga, khususkan yang paling penting bagi Anda untuk memberitakan Injil. Dari jemaat Antioquia pun sudah khususkannya Barnabas dan Saulus. Itulah pengajar-pengajar yang paling penting bagi Antioquianya. Namun mereka sudah khususkan itu dan sudah memberikan kepada Tuhan untuk memberitakan Injil di tempat mana-mana. Keempat, melawan orang-orang yang menghalang-halangi penginjilannya. Memang pada waktu memberitakan Sergius Paulus, Eluma itu Bayesnya tetap melawan. Namun seperti itunya kita juga harus melawan, tetap memberitakan Injil
supaya mengatasi menghalang-halangi merekanya. Jadi PR praktek hari ini, khususkan yang paling penting bagi Anda untuk melayani Tuhan, orang, benda, waktu, dan apapun itu khususkan. Kemudian tetap melayani untuk Tuhan dengan yang Anda telah khususkan. Kita harus khususkan yang paling baik untuk melayani Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.